Warga Kampung Mekar Mukti Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat gempar dengan tewasnya seorang pria pengunjung warnet di dalam toilet. Korban pertama kali ditemukan penjaga warnet di depan kamar mandi dengan mulut mengeluarkan darah. Sejumlah saksi sempat melihat korban memesan kopi sebelum masuk ke warnet. Polisi yang datang langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Kira-kira untuk korban kita nggak tahu identitasnya orang mana, pengunjung. Pengunjung. Ya. Jadi korban sering di sini, Pak ya? Nggak kenal kita. Oh, nggak kenal. Korban saya nggak kenal. Hari-hari parkir di sini. Nggak tahu, Pak. Kalau untuk orang parkir sini, insya Allah saya sebagai RT pasti tahu dong. Nah, ini saya nggak tahu. Jasad korban dievakuasi petugas ke RSUD Cibitung untuk diotopsi. Kasus temuan jasad ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Cunaidi, iNews melaporkan. 2 pesawat tempur TNI AU yang jatuh di Pasuruan dan menewaskan 4 awak akibat cuaca buruk usai menerjang awan. Kondisi pesawat layak terbang. Leon Dozan, anak artis Willy Dozan, dilaporkan ke polisi karena diduga menganiaya seorang wanita. Telan anggaran hingga 4,4 miliar, viral menu pencegah stunting di Depok hanya berisi tahu dan sawi. Halo pemirsa, saat ini tengah berlangsung upacara pelepasan 4 jenazah awak pesawat TNI AU yang jatuh di Pasuruan, Jawa Timur di Skuadron 21 Lanut Abdurrahman Soleh, Malang. Saya Ratu Nabila, inilah seputar iNews yang selengkapnya. Dua pesawat tempur TNI AU yang jatuh di Pasuruan, Jawa Timur diduga akibat cuaca buruk. 4 awak pesawat gugur. Proses evakuasi jenazah korban berlangsung dramatis melewati perbukitan curam. Warga panik berupaya lari menjauh saat terjadi ledakan dari pesawat tempur TNI Angkatan Udara yang jatuh dan terbakar di sebuah ladang di Bukit Keduwung, Kecamatan Puspo, Pasuruan, Jawa Timur, Kamis siang. 1 pesawat tempur Super Tucano TNI AU lainnya jatuh di wilayah Kecamatan Lumbang. Badan pesawat Super Tucano milik TNI Angkatan Udara ini terbelah. Salah satu pesawat bahkan hancur usai menghantam tebing setinggi 200 meter. 4 awak kedua pesawat TNI Angkatan Udara tersebut gugur. Keempat korban pilot pesawat Mayor Yuda Aseta serta kopilot Kolonel Subhan dan pilot Letkol penerbang Sandra Gunawan dan kopilot Kolonel ADM Widiono. Tanya gimana kok bisa diangkat? Kabut. Posisi korban tadi di mana ditemukan? Di jurang. Enggak, dua. Terus posisi pesawat hancur berarti, Pak? Hancur rata. Data yang tersisa. Ya ada. Proses evakuasi jenazah korban berlangsung dramatis. 2 jenazah Mayor Yuda Aseta dan Kolonel Subhan ditemukan lebih dulu digotong warga menggunakan tandu melintasi kawasan perbukitan yang curam. Sementara 2 jenazah Kolonel Widiono Hadijaya dan Letkol Sandra Gunawan ditemukan warga di wilayah Pegunungan Kundi, Desa Wonorejo, Kecamatan Lumbang, Kamis petang. Proses evakuasi kedua korban hingga Kamis malam. Penyebab kecelakaan diduga akibat cuaca buruk usai menerjang awan. Kadis TNI Angkatan Udara memastikan saat lepas landas pesawat dalam kondisi baik. Kemudian masuk ke cuaca kurang baik, pesawat sudah saling melepas diri. Namun pada saat itulah terjadi kehilangan kontak terhadap pesawat nomor 1 dan pesawat nomor 3. 2 pesawat yang lain bisa naik dan keluar dari awan. Dan pada saat itu dicari, sedang dikontak, dipanggil, tidak bisa menghubungi lagi. Kecelakaan 2 pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara ini terjadi saat latihan formasi bersama 2 pesawat lainnya.
4 pesawat EMB-314 Super Tucano milik Skuadron Udara 21 TNI AU tersebut lepas landas dari Lanut Abdurrahman Saleh pukul 10.51 WIB. Pukul 11.18 terjadi hilang kontak saat pesawat menerjang awan. Saat itu 2 pesawat bisa melalui awan dan berhasil mendarat di Lanut Abdurrahman Saleh, namun 2 pesawat lain hilang kontak hingga ditemukan jatuh di sisi utara pegunungan. Kedua pesawat ditemukan di lokasi berbeda di Kecamatan Puspo dan Lumbong. Seluruh korban berhasil dievakuasi dan dibawa ke Gedung Geraha Cakrawala Lanut Abdurrahman Saleh Malang, Jawa Timur untuk disemayamkan. Tim kontributor iNews melaporkan. Kesaksian warga menyebutkan kedua pesawat yang mengalami kecelakaan sempat terbang rendah. Bahkan antar pesawat terbang cukup dekat diduga bersenggolan hingga menabrak tebing di wilayah Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru. Terus yang 2 itu bentetan sayapnya, jadi keluar percikan api. Terus yang 1 jatuh di sini tuh, jatuh, nabrak ini, tebing. Tebing Watu Gecek namanya. Yang satu lagi, Yang satu lagi putar gitu, jatuh di wilayah Gunung Kundi. Pemirsa, TNI Angkatan Udara menyebut pesawat Super Tucano yang jatuh di Pasuruan dalam kondisi layak terbang. Pesawat tersebut dibeli pada tahun 2012 lalu dari pabrikan pesawat Embraer Brazil. Jatuhnya 2 pesawat Super Tucano menggegerkan warga di Desa Kedung, Kecamatan Puspo, Pasuruan, Jawa Timur. Sebelum insiden jatuhnya pesawat, 4 pesawat Super Tucano lepas landas dari Lanut Abdurrahman Saleh Malang menjalani latihan formasi rutin. Namun diduga karena cuaca buruk, 2 pesawat Super Tucano TT-303 dan TT-3111 jatuh. Kadispen TNI AU Marsikal Pertama TNI Agung Sasongko Jati menyatakan pesawat Super Tucano yang jatuh di Pasuruan dalam kondisi layak terbang. Kedua pesawat sedang melakukan latihan formasi secara rutin dan diketahui bahwa kedua pesawat ini pada saat terbang dalam kondisi baik. Saat ini tim SAR tengah melakukan penyisiran di sekitar lokasi jatuhnya pesawat untuk menemukan rekorder pesawat. Rekorder ini nantinya digunakan untuk penyelidikan penyebab pasti jatuhnya pesawat. Dari Malang, Jawa Timur, Said Fajarani, iNews melaporkan. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, pesawat tempur ringan TNI Angkatan Udara yang jatuh di Pasuruan, Jawa Timur berjenis EMB-314 Super Tucano buatan Brazil. Pesawat ini merupakan pesawat serang ringan yang memiliki kemampuan anti perang gerilya dan juga didesain untuk mendukung misi pengintaian. Dua pesawat yang jatuh di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS di sekitar Desa Kedung, Kecamatan Puspo, Pasuruan adalah pesawat buatan Embraer, Brasil. Pesawat model EMB-314 Super Tucano tersebut merupakan pesawat serang ringan yang memiliki kemampuan anti perang gerilya atau counter-insurgency, COIN. Pesawat ini didesain untuk mendukung misi pengintaian, close air support, dan operasi penyergapan. Menggunakan mesin pabrikan Pratt & Whitney Kanada, pesawat ini memiliki kemampuan manuver yang lincah. Pesawat dengan panjang badan dan bentang sayap 11 meter ini mampu menjelajahi udara dengan kecepatan maksimal 593 km per jam. Dari sisi perlindungan pilot, kabin pilot dilindungi dengan baja Kevlar pada sekeliling kokpit dan dilengkapi dengan kursi lontar jenis Martin Baker. Sementara senjata internal terdapat 2 senapan mesin FN Hertal M3P kaliber 12,7 mm di kedua sayapnya. Di sayap dan badan pesawat juga terdapat kait untuk senjata tambahan yang bisa membawa senjata maksimal seberat 1,5 ton. Sudah 3 pesawat jenis ini yang mengalami kecelakaan. Selain 2 pesawat yang jatuh di Pasuruan, sebelumnya pada Februari 2016 lalu, 1 pesawat Super Tucano jatuh dan menghantam sebuah rumah kos di Malang, Jawa Timur. TNI AU memesan 16 unit Super Tucano kursi ganda secara bertahap mulai tahun 2012. Total pembelian sebesar 1,3 triliun rupiah atau 81,25 miliar rupiah per pesawat. Seluruh pesawat Super Tucano yang telah dikirim ditempatkan di Skuadron Udara 21 Lanut Abdurrahman Saleh, Malang. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, 4 jenazah awak pesawat yang jatuh di Pasuruan sudah berada di Skuadron 21 Lanut Abdurrahman Saleh, Malang. Dan saat ini upacara pelepasan keempat jenazah tengah berlangsung. Dan sudah ada Saif Hajaran di Lanut Abdurrahman Saleh. Saif, ya selamat siang. Bagaimana prosesi upacara pelepasan dari keempat jenazah? Ya, nanti dan pemirsa, saat ini upacara pelepasan keempat jenazah jatuhnya pesawat dan selesai dilakukan. Upacara pelepasan jenazah sendiri tadi dipimpin oleh Wakasau TNI Ustaz Rukman. Menurut dari Wakasau sendiri, saat ini TNI AU sedang berduka karena seluruh korban merupakan adalah prajurit terbaik bangsa. Tak hanya itu, salah satu korban yakni Kolonel Subhan adalah pilot yang memimpin pengiriman bantuan ke Gaza pada pekan lalu. Nabila. Baik, selanjutnya prosesi apa saja yang akan dilakukan di sana, Saif, dan apakah keluarga juga sudah berkumpul di sana? Untuk prosesi selanjutnya, ketiga jenazah atas nama Kolonel Subhan, Kolonel Widiono, dan Letnan Kolonel Sandra Gunawan rencananya akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Suropati, Kota Malang. Sementara Mayor Yuda Sesa akan langsung diterbangkan ke Kota Madiun. Menurut dari Wakasau sendiri, untuk keempat jenazah ini negara memberikan kenaikan satu tingkat kepada mereka. Kolonel Subhan dan Kolonel Widiono naik satu tingkat menjadi Marsekal pertama Anumerta. Sementara Letkol Sandra naik satu tingkat menjadi Kolonel Anumerta. Untuk Mayor Yuda Seta naik satu tingkat menjadi Letnan Kolonel Anumerta. Nabila. Baik, untuk pemeriksaan terhadap pesawat apakah ada pemeriksaan yang lebih lanjut nantinya? Ya, untuk pemeriksaan pesawat sendiri saat ini pihak TNI AU masih melakukan penyelidikan dan pendalaman. Nabila. Baik, terima kasih Saif atas laporan Anda. Tentunya kita semua juga berduka, semoga keluarga yang ditinggalkan mendapat kekuatan. Terima kasih. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Wanita yang ditemukan tewas di kamar hotel di Kota Padang, Sumatera Barat ternyata akan menikah 2 bulan lagi. Keluarga korban membantah tewasnya korban ini karena gagal menikah lantaran keluarga sudah menyanggupi membayar uang panai atau uang jemputan $500 miliar. SIP wanita 25 tahun ditemukan tewas tergantung di dalam kamar sebuah hotel Senin lalu. Di media sosial viral kabar penyebab korban diduga bunuh diri lantaran gagal menikah setelah keluarga korban tidak sanggup membayar uang jemputan ke pihak keluarga pria. Keluarga korban pun membantah kabar tersebut. Pasalnya uang jemputan yang sudah ditetapkan Rp500 juta sudah disanggupi keluarga korban. Tanggal pernikahan juga sudah ditetapkan 14 Januari 2024 dan persiapan sudah 80%. Sebelumnya korban diantar kakaknya ke Padang untuk membicarakan event organizer dengan calon mertuanya. Korban juga sudah menjalani sidang di Polres tempat calon suaminya bertugas di Ternate, Maluku Utara. Sementara korban sempat berkomunikasi dengan keluarga pada Senin pagi sebelum korban ditemukan tewas. Telepon dari ibunda diangkat sekitar setelah jam 6 tersebut. Artinya memang masih ada komunikasi sekitar jam 6 sampai setelah jam 6 pagi karena masih membalas chat saya dan masih komunikasi via telepon dengan ibu. Keluarga pun meminta Polda Sumatera Barat mengungkap penyebab kematian korban. Sebelumnya korban ditemukan tewas mengenaskan di dalam kamar hotel. Setelah keamanan hotel masuk ke kamar korban yang terkunci dan tak kunjung dibuka, saat resepsionis berusaha mengkonfirmasi waktu menginap korban sudah habis. Tim kontributor iNews melaporkan. Pelaku pembunuhan terhadap ibu rumah tangga pemilik toko sembako di Bone, Sulawesi Selatan ternyata oknum Satpol PP. Pelaku pembunuhan mengaku dendam pada korban.
Pelaku pembunuhan terhadap Dahlia, ibu rumah tangga pemilik toko sembako di rumah korban di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan berhasil ditangkap polisi. Pelaku ternyata seorang oknum Satpol PP. Pelaku yang terekam CCTV saat mengendarai motor ditangkap di tempat kerjanya di Jalan Peta, Ponggawai. Sadis, korban tewas akibat luka senjata tajam di tubuhnya. Motif pembunuhan diduga karena dendam. Anak korban yang memergoki pelaku ikut diserang. Pelaku melarikan diri setelah anak korban berteriak meminta tolong. Tidak ada yang lihat. Anaknya dia. Terus apa dia bilang? Ya, Nggak minta tolong. Biar minta tolong saja nanya. Kita lari, anak kalau sudah lari. Dari Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Anak artis senior Willy Dozan, artis Leon Dozan dilaporkan ke polisi diduga menganiaya seorang wanita. Dugaan penganiayaan tersebut telah dilaporkan korban ke polisi. Rekaman video amatir memperlihatkan artis Leon Dozan, putra aktor laga senior Willy Dozan, berkata-kata kasar. Sementara seorang wanita dalam video, Rinoa Aurora Senduk, hanya terdiam. Beredar juga foto yang memperlihatkan luka lebam di sejumlah bagian tubuh korban. Ibu korban mengaku menerima kabar dari putrinya yang mengaku dalam kondisi ketakutan. Penganiayaan diduga terjadi 2 kali. Leon Dozan diduga melakukan penganiayaan terhadap Rinoa. Dugaan penganiayaan telah dilaporkan ke polisi. Disakiti sama si Leon itu, jadi mungkin dia mau kasih info ke mamanya bahwa posisinya dia saat itu sementara seperti itu, kayak disandra. Itu jadi jam berapa, Bu? Kita kurang tahu karena semalam tapi jamnya kurang tahu jam berapa. Cuman pas Rinoa video call, dia bilang, "Mama, no sekarang begini, no ketakutan, Ma. Ini Leon begini, Ma." Ibu korban mengaku orang tua pelaku sudah menghubunginya untuk meminta maaf. Korban sudah membuat laporan ke Polda Metro Jaya dan melakukan visum. Namun, laporan sudah dilimpahkan ke Polres Jakarta Pusat. Secara teknis juga dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Untuk terlapor dalam hal ini adalah saudara MLRD, ya. Kemudian untuk tempat kejadian perkara di wilayah Jakarta Pusat. Kasus dugaan penganiayaan ini telah masuk tahap penyelidikan dan akan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah perempuan warga Gaza yang tertimbun reruntuhan bangunan berhasil dievakuasi dengan selamat. Maria, sang bocah salah satu pengungsi di Jabalia, selamat, sementara orang tuanya meninggal dalam serangan yang dilakukan oleh tentara Israel. Tim SAR dan relawan berusaha mengevakuasi Maria, bocah perempuan yang terjepit di antara reruntuhan gedung yang hancur di kawasan pengungsian Jabalia, Gaza. Pemirsa, sejumlah warga Gaza yang mengungsi menyempatkan diri menengok tempat tinggal mereka yang hancur pasca dibombardir oleh tentara Israel. Mereka mencoba mencari barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan di antara timbunan reruntuhan bangunan tempat tinggal mereka. Video yang dirilis jaringan media lokal Gaza, Quds News Network ini memperlihatkan satu keluarga yang kehilangan rumah mereka. Keluarga yang tinggal di Gaza bagian tengah ini sempat mengungsi saat berlangsungnya pengeboman yang dilakukan oleh tentara Israel. Setelah keadaan mereda, keluarga ini kembali untuk melihat tempat tinggal mereka. Namun apa yang mereka dapati? Rumah yang selama ini mereka tinggali dalam keadaan hancur. Nyaris tidak ada barang-barang berharga yang bisa diselamatkan. Mereka pun kesulitan untuk mencuci karena suplai listrik dan air mati pasca dibombardir oleh tentara Israel. لما صار القصف أنا كنت في المطبخ. الردم هاي هذا كله رجم، حتى من بيت الدرج الردم كله وأنا في المطبخ، وقعت على الأرض من حمل ضربة، وقعت على الأرض.
Keluarga ini mencoba mencari barang-barang yang bisa dipergunakan di antara timbunan reruntuhan. Namun hampir semua barang-barang hancur. Satu-satunya hiburan di tengah kehancuran yang terjadi hanya kucing kesayangan mereka. Beruntung kucing ini selamat meskipun rumah yang ia tinggali bersama sang majikan hancur. Ratusan warga sipil Palestina tewas setiap hari akibat serangan udara Israel. Lebih dari sebulan serangan Israel dan lebih dari 11.200 warga Palestina tewas, sebagian besar wanita dan anak-anak. Sejumlah warga di Rumah Sakit Al-Aqsa melakukan sholat di depan 28 jenazah warga di kota Gaza yang meninggal akibat serangan udara Israel di jalur Gaza sepanjang Kamis malam. Korban warga yang tewas tertimbun bangunan yang ambruk dihantam bom militer Israel di dekat kamp pengungsian Nur Serat di jalur Gaza. Di tengah serbuan pasukan darat militer Israel, serangan udara ke wilayah pemukiman warga dan juga sejumlah titik lain masih terus dilakukan. Dan akibatnya setiap harinya serangan udara Israel juga menghancurkan gedung sekolah, rumah sakit dan rumah ibadah di jalur Gaza. Pemirsa, di tengah mahalnya harga sembako, telur ayam menjadi sasaran pencuri. Aksi pencuri menggasak 300 butir telur ayam terekam CCTV. Berita selengkapnya kami rangkum dalam Seputar Kriminal. Tawuran antar dua kelompok remaja di tengah pemukiman ini terjadi di kawasan Setiakawan, Gambir, Jakarta Pusat. Aksi tawuran meresahkan warga karena terjadi di badan jalan pemukiman penduduk yang lokasinya banyak mobil warga terparkir. CCTV merekam pelaku pencurian motor terparkir di dalam garasi rumah di kawasan Jalan Makmur, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Dua pelaku beraksi pada dini hari menggunakan cairan kimia untuk bisa merusak kunci gembok pagar. Dua orang pemuda di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terekam kamera CCTV mencuri telur di toko kelontong. Tak tanggung-tanggung pelaku nekat mencuri hingga 300 butir telur. Aksi pencurian telur di toko ini sudah terjadi 3 kali dalam sebulan terakhir hingga pemilik mengalami kerugian jutaan rupiah. Polisi menggagalkan upaya penyelundupan 58 kg sabu di Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyimpan sabu dalam dashboard dan bodi mobil. Dari kasus ini, polisi meringkus 3 orang pelaku. Pemirsa, kenaikan harga kedelai dikeluhkan para perajin tahu di Tasikmalaya, Jawa Barat. Perajin terpaksa mengurangi ukuran tahu agar tidak merugi. Namun jika harga kedelai tidak kunjung turun, para perajin khawatir usaha mereka akan tutup. Para perajin tahu di Indihang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mengeluhkan harga kedelai yang terus naik. Saat ini harga kedelai mencapai Rp12.600 per kilo atau naik Rp2.000 lebih dari harga sebelumnya. Agar tetap bisa berproduksi, para perajin tahu terpaksa mengurangi ukuran tahu. Meski langkah ini kadang menuai protes dari para pelanggan karena ukuran tahu lebih kecil dari sebelumnya. Jika kenaikan harga kedelai terus terjadi, para perajin tahu berencana menutup pabrik untuk sementara sambil menunggu harga kedelai kembali normal. Paling dikecil ya. Dikecilin ya. Kalau dari kecilin mah bahaya mungkin bila mana ini terus melonjak. Ya mungkin sama. Saya juga bakal tutup. Tapi untuk nggak bakal kejar lah. Para perajin berharap agar pemerintah turun tangan untuk menstabilkan harga kedelai di pasaran. Jika harga kedelai terus naik, bukan tidak mungkin usaha para perajin tahu gulung tikar karena ongkos produksi yang tidak seimbang dengan pendapatan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, imbas melemahnya nilai tukar rupiah, harga kedelai terkerek naik. Padahal untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sebagian besar kedelai diimpor dari Amerika dan Kanada. Kenaikan harga kedelai ini dikeluhkan para perajin tahu dan juga tempe. Lalu apa komentar dari perajin tempe tahu terkait naiknya harga kedelai? Ya, zaman sekarang sih payah.
Paling cuma 30-35 mentok. Ya kacang mahal bagaimana? Yang orang beli kadang-kadang lengan-lenganan udah pada bubar. Nggak ada yang beli. Daripada kita sisa tempe kena sisa kacang. Nah, kacang masih harganya mahal. Kita bikinnya tak kurangin dikit walaupun segini bikinnya. Motong walaupun segini tak kurangin. Nah sama ini kita nggak kurang begitu habis bagaimana nggak pulang modal. Ya sama naik-naik terus kita ini akan berhenti. Pulang daerah kampung buru-buru nyangkul. Ya paling ntar berhenti orang naik terus kok. Jualnya susah, ayo berhenti biar turun dulu. Harga stabil dulu ya. Iya mogok ya namanya ya. Pokoknya biar murah, biar turun gitu. Menjadikan bisa buat yang kerjanya, bisa bayar listrik gitu. Macem-macem lah kalau udah turun itu kita juga bisa nyimpen ya. Kalau naik terus kan kita nggak bisa nyimpen, capek doang. Kita sebagai pembuat ya biasa-biasa aja. Kalau harga naik ya tetap aja segitu-segitu juga gajinya, ya kan? Ya. Nah kalau penjual ya tetap pusing. Nah, kalau saya cuma bikin. Sekarang mungkin kalau lagi naik ya dinaikin harga, jadi biar stabil. Jadi antara bikin tahu dan jadinya tahu tuh harganya biar stabil gitu pendapatannya. Kalau nombok ya nggak bisa kan, harus dinaikin juga. Kalau maunya saya nih, harga kedelai murah, kerja karyawan dinaikin, kan untungnya udah gede. Harga naik ya, kacangnya naik, tahunya naik ya, tahunya juga biasanya segini, jadi segini tuh ukurannya. Apalagi sekarang sembako juga pada naik lagi kan. Sembako pada mahal, apa mahal tuh. Kalau dipikir mah pusing, penuh oskadon di sini. Ya sama minta sama pemerintah, tolong harga kacangnya jangan terlalu mahal, standarin kayak biasa. Gitu. Jangan terlalu mahal deh, umum mama yang dulu-dulu gitu aja. Biar jualannya rame lagi. Telan anggaran hingga 4,4 miliar viral di media sosial. Menu pencegah stunting di Depok hanya berisi tahu dan sawi. Pemkot Depok menilai menu tidak sesuai anggaran yang dialokasikan Rp18.000 per orang. Inilah penampakan menu program stunting untuk anak di kawasan Depok, Jawa Barat. Warga yang menerima paket menu ini mengaku kecewa dan protes hingga mengunggahnya ke media sosial dan viral. Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yenti Wulandari mengaku telah menerima keluhan dari warga dan kader Posyandu terkait pembagian menu makanan tambahan minimalis untuk anak-anak mencegah stunting. Yenti menilai menu yang diberikan tidak sesuai dengan besaran anggaran yang dialokasikan Pemkot Depok sebesar Rp18.000 per orang. Kalau selama ini Ibu Kadiskas bilang bahwa menu sudah sesuai, benar sudah sesuai. Tapi dari anggaran Rp18.000 itu Rp9.000 hanya diberikan Rp9.000 itu kemana? Itu yang jadi pertanyaan kami. Kenapa? Karena anggaran Rp18.000 mungkin dipotong pajak, tiba-tiba pihak catering hanya bisa menerima Rp9.000. Di situ mereka harus mengelola menu yang sudah disiapkan, menu yang katanya 4 sehat 5 sempurna yang mereka harus sesuaikan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok mengaku dana program stunting yang digunakan merupakan dana fiskal daerah yang diberikan pemerintah pusat dari total sebesar Rp4,9 miliar. Memang dengan waktu yang sangat pendek, kita belum sampai semua masyarakat paham terkait dengan PMP lokal yang 6 hari kudapan 1 hari makanan lengkap. Ya, jadi kita anggarannya dari anggaran dana insentif daerah. Karena dana baru cair akhir bulan Oktober lalu, pihak Dinas Kesehatan baru melakukan sosialisasi pada awal bulan November ini. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan.
Di saat rakyat terbebani harga sembako yang meroket, keterlibatan sejumlah pejabat dalam kasus korupsi melukai hati rakyat. Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Kasipitsus Kejari Bondowoso ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap pengurusan perkara. Saat terjaring operasi tangkap tangan KPK, disita barang bukti uang tunai 225 juta rupiah. Uang tunai 225 juta rupiah ini merupakan barang bukti yang didapat KPK dalam operasi tangkap tangan KPK di Bondowoso, Jawa Timur. Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Puji Tri Asmoro dan Alexander Christian Dilianto Silayan Kasipitsus Kejari Bondowoso ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Kejari Bondowoso. KPK juga menetapkan 7 tersangka lainnya, 5 orang merupakan PNS Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Bondowoso serta 2 pihak swasta. Sebelumnya 2 tersangka pihak swasta menyerahkan uang tanda jadi 475 juta rupiah kepada Kasipitsus Kejari Bondowoso Alexander Silayan dan Kepala Kejari Bondowoso Puji Tri Asmoro agar kasusnya dihentikan. Proyek pengadaan peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura di Bondowoso dimenangkan kedua pihak swasta diselidiki Kejari Bondowoso. Namun setelah kedua pihak swasta melakukan pendekatan disepakati uang ratusan juta rupiah yang harus disetorkan pada 2 jaksa tersebut untuk menghentikan perkara. Ironisnya sebagai Kepala Kejari, Puji Tri Asmoro justru memerintahkan anak buahnya agar memuluskan keinginan 2 pihak berperkara. Selanjutnya AKDS melaporkan kepada PJ dan PJ menanggapinya dengan memberikan perintah kepada AKDS untuk dibantu. Ketika proses permintaan keterangan untuk kepentingan penyelidikan sedang berjalan oleh pihak AKDS, terjadi komitmen yang disertai kesepakatan antara YSS, AIW, dan AKDS sebagai orang kepercayaan PJ untuk menyiapkan sejumlah uang. Kesembilan tersangka dikenakan pasal tindak pidana korupsi dan ditahan 20 hari pertama untuk kepentingan penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Terlibat dugaan suap pengurusan perkara setelah terjerat operasi tangkap tangan KPK, Kejaksaan Agung memecat sementara Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, Puji Tri Asmoro dan juga Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso, Alexander Silayan. Ini kami belum berpikir untuk melakukan pendampingan terhadap oknum. Bahkan mungkin tidak akan melakukan pendampingan. Karena yang melakukan suatu tindak pidana adalah oknum. Ya, ingat ya. Oknum yang melakukan. Dan kami sudah berbicara langsung kepada Jamwas pada siang hari ini bahwa yang bersangkutan akan dipecat sementara. Karena harus menunggu keputusan hukum yang tetap untuk memecat seseorang PNS. Itu aturan hukumnya. Jadi untuk sementara kami akan pecat dan copot jaksanya dan jabatannya yang bersangkutan. Curiga istrinya yang menjadi TKW di Arab Saudi berselingkuh, seorang suami tega aniaya anak kandungnya berusia 6 tahun. Seputar iNews yang akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kembali di seputar iNews ya, pemirsa, keributan yang terjadi hingga menewaskan penumpang kapal saat berlayar dari Surabaya menuju kota Waringin Barat sempat diduga akibat rebutan kasur. Namun hal ini dibantah oleh PT Pelni. Dari rekaman CCTV, pelaku diduga mengalami gangguan jiwa. Rabu 15 November dalam pelayaran dari Surabaya menuju Pelabuhan Kumai Kota Waringin Barat telah terjadi penganiayaan menggunakan senjata tajam. Penganiayaan dengan senjata tajam terjadi di dek 4 belakang sebelah kanan di mana pelaku tiba-tiba mengamuk tanpa sebab. Petugas keamanan kapal pun menuju lokasi dek 4 untuk melakukan pengecekan dan menemukan 5 korban, 2 perempuan dan 3 laki-laki. Selanjutnya petugas anjungan berkoordinasi dengan seluruh ABK untuk standby dan melakukan pengejaran pelaku yang melarikan diri ke dek 4 belakang sambil membawa 2 senjata tajam. Diduga pelaku mengalami stres berat atau gangguan kejiwaan.
Setelah sempat dinegosiasi petugas, ternyata pelaku tidak mau menyerah hingga akhirnya pelaku dilumpuhkan. Namun pada saat bersamaan masa penumpang langsung menyerang dan menghakimi pelaku, sementara ABK tidak berhasil menyelamatkan pelaku. Kita duga orang ini PGDJ. Termasuk dilihat dari CCTV ya Pak ya? Ya, satunya itu karena korbannya juga tahu kan tiba-tiba. Jadi sebelumnya kan nggak ada konflik, nggak ada percakapan atau apa, makanya kita duga seperti itu. Usai kejadian, pelaku diamankan dan sempat mendapatkan perawatan petugas kesehatan kapal, namun nyawa pelaku tidak berhasil diselamatkan. Sementara seluruh korban mendapat pertanggungan asuransi. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Curiga istrinya yang menjadi TKW di Arab Saudi berselingkuh, seorang suami di Sukabumi, Jawa Barat tega menganiaya anak kandungnya berusia 6 tahun. Pelaku merekam aksi penganiayaan untuk dikirim pada sang istri hingga viral di media sosial. Bocah perempuan 6 tahun ini kerap dianiaya oleh Wahyudin, ayah kandungnya di rumahnya di Desa Buniwangi, Sukabumi, Jawa Barat. Ironis, aksi penganiayaan direkam pria 32 tahun ini untuk dikirimkan kepada istrinya yang menjadi TKW di Arab Saudi. Video penganiayaan dikirim sang istri ke media sosial hingga viral. Pelaku curiga sang istri yang menjadi TKW di Arab Saudi berselingkuh. Karena merasa cemburu dan sedang bertengkar dengan istrinya, yaitu ibu kandung dari ABH tersebut. Bertengkarnya karena W mencurigai bahwa istrinya ada hubungan lain. Ibunya itu nelpon sama anak-anaknya itu sering minta nelpon sama ibunya, tapi semua situs untuk komunikasi saya diblokir semua, WA, terus Messenger. Korban divisum di Rumah Sakit Jampang Kulon. Polisi menyita baju korban dan senjata tajam yang digunakan pelaku untuk mengintimidasi korban serta telepon genggam. Pelaku ditahan di Mapolres Sukabumi dan terancam 6 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Seorang balita tewas dan sang ibu luka akibat tertimpa tembok rumahnya yang jebol di Boyolali, Jawa Tengah. Tembok jebol setelah tertimpa dinding penahan tanah yang ambruk pasca diguyur hujan deras. Inilah kondisi rumah yang tertimpa longsoran talut di Desa Ngargorejo, Ngaplak, Boyolali, Jawa Tengah. Rumah mengalami rusak parah dengan kondisi tembok jebol diterjang material talut, dinding penahan tanah yang ambruk. Warga masih berdatangan ke lokasi yang terpasang garis polisi. Kejadian berawal saat wilayah tersebut diguyur hujan lebat. Diduga akibat tanah labil akibat hujan, bangunan talut sepanjang 12 meter dengan tinggi 3 meter tiba-tiba ambruk menimpa rumah di sebelahnya. Tembok rumah yang jebol mengenai pemilik rumah berserta anak balitanya. Akibatnya, sang anak meninggal dunia tertimpa material longsor sementara ibunya terluka dilarikan ke rumah sakit. Lukanya anaknya itu bagian dengkul sama telamaan sini, Pak. Sama telapak kaki ya? Iya, sama telapak kaki. Itu tertimbun semua ya Pak, sama ibu itu? Iya, tertimbun semua. Tidak ada yang kelihatan? Nah, dan ibunya berada di ruangan sini, tahu-tahu ada musibah gempa tersebut dan kemudian anak balita tersebut. Korban balita yang meninggal dunia telah dimakamkan keluarga. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Ramanta, iNews melaporkan. Puluhan manusia perahu terombang-ambing di tepi pantai Desa Pante Sikon, Kabupaten Biren, Aceh. Pengungsi asal Rohingya tersebut belum turun dari perahu karena belum diizinkan warga setempat. Puluhan pengungsi Rohingya kembali tiba di perairan Aceh, tepatnya di Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren. Para pengungsi yang biasa disebut manusia perahu ini belum bisa turun dari perahu karena belum mendapat izin dari warga lokal. Kepala Desa Pulau Pinang, Moktarudi mengatakan kedatangan pengungsi Rohingya telah dilaporkan kepada Muspika dan Muspibda setempat. Sejumlah warga mencegah para pengungsi mendarat ke desa mereka karena menunggu prosedur. Langkah lanjutnya ya kita tarik ke luar wilayah kita ini.
Ini apa akan dibantu oleh nelayan? Ini akan dibantu, mungkin ada nelayan, ada dari airut untuk membantu tarik di sana. Berarti yang kita dengar tadi ada yang memberikan sembako, tapi dia menolak. Ada pemberian sembako kepada rupiah itu dibuang semua. Beras itu sudah asin. Para pengungsi ini telah mendapat bantuan sembako. Namun bantuan mereka ditolak hingga warga memutuskan untuk menarik perahu mereka kembali ke laut. Dari Kabupaten Biren, Aceh, Musriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud tengah menyiapkan bukti-bukti terkait dugaan kecurangan pemilu. Pihaknya juga akan menyiapkan tim hukum untuk mendampingi jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono yang dilaporkan ke polisi. Saat ditemui di kampus UGM, calon presiden Ganjar Pranowo menyebut pihaknya tengah menyiapkan bukti-bukti terkait adanya kecurangan pemilu. Selain itu, TPN Ganjar Mahfud juga tengah menyiapkan tim hukum untuk mendampingi juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, yang dilaporkan ke polisi. Ganjar juga mengatakan nantinya akan ada satuan tugas yang khusus mengurusi persoalan hukum dan kecurangan pemilu. Ya, kita siapkan tim hukum untuk bisa mendampingi. Tapi lagi-lagi kami sangat percaya semua akan bekerja secara profesional. Saya sampaikan seluruh data dan fakta mesti betul-betul ditunjukkan biar nanti tidak menjadi fitnah. Pemirsa, Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo mengungkapkan Partai Perindo memilih mendukung paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD karena ingin bersama-sama membangun Indonesia menjadi negara maju. Pernyataan ini disampaikan Haritanu saat memberikan sambutan deklarasi jaringan alumni HMI dan Muslimin Indonesia pro Ganjar Mahfud di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Jakarta Pusat. HT juga menegaskan bahwa sudah menjadi keinginan bersama untuk menyaksikan Indonesia menjadi negara maju. Dalam kesempatan yang berbeda, juru bicara Partai Perindo Yusuf Lakaseng mengatakan bahwa keputusan Partai Perindo memilih pasangan calon presiden Ganjar dan Mahfud MD merupakan keputusan yang tepat lantaran keduanya memiliki pengalaman yang sangat baik ketika menjabat sebagai pemimpin. Perindo memilih mendukung Ganjar dan Mahfud itu landasannya pertama adalah kedua pasangan ini punya rekam jejak yang baik. Orang-orang baik, orang-orang berprestasi seperti Pak Ganjar dan Pak Mahfud sayang saja ya dilewatkan begitu saja untuk mereka tidak diberi kesempatan. Karena mereka memang pemimpin lahir dari bawah ya, orang biasa. Partai Perindo menggelar bimbingan teknis instruktur saksi tingkat nasional di iNews Tower, Jakarta Pusat. BIMTEK digelar untuk memastikan profesionalisme saksi dan juga pengamanan hasil suara di tiap tingkatan pada pemilu 2024. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo membuka acara bimbingan teknis instruktur saksi Partai Perindo tingkat nasional di iNews Tower, Jakarta Pusat. Diikuti perwakilan dari 38 provinsi, BIMTEK ini untuk memberikan pembekalan dalam memahami alur pengumpulan dan perhitungan suara di Pilpres 2024 mendatang. Jadi saksi itu sangat penting. Kalau sampai bolong ada saksinya, ya suara itu kita tidak tahu seperti apa jadinya kan. Ya jadi TOT ini sangat penting. Ini pelatihan daripada trainer tingkat provinsi. Ada 2 orang per provinsi, terus nanti mereka melatih setiap provinsi 2 orang juga untuk setiap kabupaten dan kota. Yang utamanya adalah nantinya ujungnya adalah di TPS nanti, sehingga para saksi kita dia punya 2 fungsi, yaitu menjaga suara dan betul-betul bisa mengawal proses aktivitas pemilu yang berintegritas seperti itu. Sementara itu, Partai Perindo seprovinsi Jawa Bali akan berupaya memaksimalkan kesiapan para saksi yang capaian wilayahnya sudah relatif baik untuk menghadapi pemungutan suara.
Harapan kita semua saksi yang bertugas nantinya di TPS betul-betul bisa bertugas dengan baik. Ya. Yang pertama mengamankan suara partai, kemudian dia mengumpulkan belangko C1 untuk didata secara bertahap mulai dari TPS sampai ke kecamatan maupun kabupaten, kemudian di provinsi dan tingkat nasional. Bimbingan teknis instruktur saksi Partai Perindo juga menjadi langkah optimis untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di kontestasi pemilu 2024. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Ratu Nabila bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.